Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jamaah Majlis Taklim Basirah yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan membahas kembali tentang sebuah buku 11 kriteria istri salihah karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Dan hari ini insya Allah kita masuk bab yang ke-9. Silahkan boleh dibuka teman-teman. Bagi teman-teman yang belum ada bukunya, tolong ini ya, tengok kanan kiri biasa depan belakang. Kalau sekiranya di samping-samping kita ada, minta tolong kerjasamanya untuk dipinjamkan. Yang belakang aman. Baik. Syekh mengatakan di dalam kitab beliau tentang 11 sifat istri salihah, dan kita akan belajar yang poin ke-9. Beliau mengatakan bahwa kita sebagai seorang istri hendaklah tidak mengingkari kebaikan pemberi nikmat. Jadi hari ini teman-teman kita akan belajar tentang apa itu syukur, ya. Dan di dalam kehidupan ini teman-teman, kita akan terus berputar antara syukur dan sabar, ya. Kemarin teman-teman yang ikut kajian di Raudatul Iman, tepatnya di Perumahan Balai Agung, residen di Jalan Kaliurang, hari Jumat, ya, pekan ke-3, ya. Yang awalnya Basiro pindah ke hari Senin, ya. Terus sekarang Jumat ke sana, ya. Dan di sana pernah dibahas juga masalah sabar dan syukur. Ya, jadi kalau teman-teman yang hari ini hadir, insya Allah murojaah. Ya. Jadi ketahuilah wahai saudariku bahwa syukur itu adalah bagian dari ibadah. Ya. Kenapa saya menjelaskan bahwa syukur itu bagian dari ibadah? Karena kebanyakan dari kita akan menganggap bahwa ibadah itu hanya sholat, zikir, puasa, sedekah, umroh, haji. Padahal ternyata ketika kita bersyukur, maka sesungguhnya saldo kebaikan kita di akhirat itu akan bertambah. Dan kita harus sadar bahwa ketika kita bersyukur, berterima kasih kepada yang memberi nikmat, itu adalah bagian dari sesuatu yang Allah Azza wa Jalla inginkan dari kita. Jadi kita itu diminta oleh Allah untuk menjadi hambanya yang bersyukur. Bahkan ketika kita bersyukur, Allah kasih kita bonus. Apa bonusnya? Dalam surah Ibrahim, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah. Berarti dari sini kita bisa mengambil faidah teman-teman. Kalau kita pengen ditambah kebahagiaannya oleh Allah, kalau kita pengen dilanggengkan nikmatnya oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah. Kan gitu faidahnya. Ya. Tetapi kalau kita ini termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang belum mampu bersyukur kepada Allah, yang ada kita terus mencari sesuatu yang belum Allah beri kepada kita. Kita lihat teman kita lihat saudara kita, kok temanku kok diberikan nikmat ini ya sama Allah, kok saudaraku diberikan nikmat ini sama Allah. Yang namanya hidup itu sawang sinawang, ya. Maka ketika kita semakin melihat kehidupan banyak orang, semakin kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di zaman sekarang teman-teman, yang membuat hidup kita itu nuwun sewu tidak bahagia, yang membuat hidup kita itu stres, itu karena kita terlalu banyak melihat kehidupan orang lain di sosial media. Ya. Semakin sedikit kita membuka sosial media, semakin tenang hidup kita. Kan awalnya kita nggak tahu dia ngapain, orang teman kita itu lagi ngapain, teman kita itu seperti apa kehidupannya. Itu lebih menenangkan. Dan setelah kita lihat sosial media, kita lihat akunnya teman kita, oh ternyata sekarang teman kita lagi jalan-jalan sama pasangannya ke luar negeri. Oh ternyata temanku barusan saja dibelikan apa sama pasangannya teman-teman? Mobil, ya. Oh ternyata yang awalnya bersyukur sama Allah, ya Allah aku bersyukur udah dikasih pasangan sama engkau, walaupun belum dikasih keturunan tapi aku bersyukur. Ternyata setelah dia membuka sosial media, lihat teman-temannya lagi sama anak-anaknya, ya, berfoto bareng, ya, kemudian pergi ke tempat wisata bareng. Yang wanita ini, istri ini yang awalnya bersyukur ya kepada Allah telah diberikan pasangan, melihat temannya bersama anak-anaknya, akhirnya jadi gimana? Jadi kufur nikmat. Ya Allah, engkau enak banget beri ke temanku itu anak-anak, tapi kok kepada kami kok belum dikasih anak. Akhirnya kufur nikmat. Dan di antara cara teman-teman untuk kita lebih tenang dalam hidup itu, terkadang kita harus menepi dari sosial media sejenak saja. Dicoba-coba. Ya. Saya kemarin sempat mencoba itu, sempat mencoba ketika 2 hari berturut-turut ya kami belajar di sebuah bukit Lintang Sewu di area Gunung Kidul, tapi itu masuknya masih bukit yang ada di Mangunan, ya di hutan pinus di sana. 2 hari itu Sabtu Ahad. Ya di situ yang biasanya saya jadi pembicara, di situ saya belajar duduk menjadi penuntut ilmu. Bahkan Allah kasih saya dan tim dari MH Tahfidz itu untuk menjadi panitia. Jadi saya bilang, oh baru merasakan, oh jadi panitia itu begini ya, ya bolak-balik ngurusin konsumsi para peserta. Tapi yo nggak apa-apa, karena hidup itu sejatinya bukan untuk dimuliakan, tapi kita memuliakan para penuntut ilmu, gitu ya. Yang saya rasakan ya teman-teman, ketika tidak membuka-buka sosial media, pokoknya fokus belajar, melihat kebutuhan para peserta apa, karena peserta juga para pendidik yang notabene bukan hanya dari Yogyakarta, tapi dari Bondowoso ada, dari Depok ada, dari Solo ada ya. Maka di situ fokus saya adalah saya dan Ustadz Hanan, bagaimana caranya kita memfasilitasi para penuntut ilmu itu dengan baik. Subhanallah teman-teman. 2 hari saya tidak membuka sosial media sama sekali, itu membuat benar-benar tenang hidup dan fokus. Karena di sana kita belajar bagaimana mendidik anak ya sesuai dengan fitrah, bagaimana kita melihat bahwa sejatinya anak-anak itu adalah hamba-hamba Allah yang mungil, yang mereka itu membawa kelebihan masing-masing. Fokus kita di anak, bukan sama bestie kita. Apa yang mendistrak kehidupan kita teman-teman? Kadang kita nggak bersyukur, kadang kita terlalu berat kepala, ya karena kita banyak melihat kehidupan orang lain. Bahkan di dalam Islam itu ada akhlak yang tidak baik yang harus kita jauhi. Di antaranya namanya fudul. Fudul itu terlalu banyak masuk ke dalam ranah kehidupan orang lain. Ya. Jadi sekali lagi bahwa di antara cara bersyukur di zaman penuh fitnah ini, di era sosial media ini, kita menepi sejenak ya dari kehidupan sosial media ya. Dan ini yang akan membuat kita tenang. Ya, baik. Kemudian Syekh mengatakan wa min sifati zaujati salihah adamu kufranil mun'imin. Ya. Salah satu sifat istri yang salihah adalah tidak mengingkari kebaikan orang yang telah berbuat baik. Ai la takfur ma yassarallahu tabaraka wa ta'ala. Yaitu tidak mengingkari nikmat yang telah Allah tabarakallahu ta'ala berikan kepadanya. Laha min ni'matin an tariqi zawjiha. Ya, dalam kata Syekh, nikmat yang Allah titipkan kepada suaminya. Wa fil hadisi la yashkuru man la yashkurun nas, akhrajahu Ahmad. Dalam sebuah hadis disebutkan tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Teman-teman, ibu-ibu, bagaimana rasanya ketika ada seorang ibu
yang telah mendidik anaknya, yang telah membersamai anaknya dengan penuh ketulusan, membahagiakan anaknya dari kecil. Apa yang diminta oleh anaknya pasti dituruti oleh kedua orang tuanya, semata-mata karena sayangnya orang tua kepada anak tersebut. Tapi ternyata anak ini nggak tahu balas budi kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah mulai usia senja, ya, anak ini sibuk dengan dunianya. Orang tuanya sakit, dia hanya mengatakan, maaf ya bu, aku nggak bisa pulang, banyak kerjaan. Orang tuanya meninggal dunia pun, ya, ketika ditelepon, nih orang tuamu meninggal, kata anaknya apa? Maaf, aku masih banyak pekerjaan. Kira-kira orang tua yang punya anak demikian sakit nggak hatinya? Pasti, ya. Atau misalnya kita punya teman, kita selalu berbuat baik kepada teman kita, kita selalu memberi teman kita apa yang dia butuhkan. Tapi setelah kita beri, setelah kita berikan apa yang dia butuhkan, ternyata teman kita tidak berterima kasih kepada kita. Nyatanya teman kita berterima kasih kepada teman kita yang tidak pernah berbuat baik kepada teman kita yang lain. Kira-kira adil atau enggak? Enggak adil. Sama persis dengan kejadian ini. Ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka di dalam agama kita diminta untuk berbalas budi. Berbalas budinya caranya dengan apa? Yang pertama, ada 3 balas budi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ketika ada seseorang memberi kepada kita, maka kita beri yang lebih baik dari apa yang diberi oleh orang lain kepada kita. Jadi cara berterima kasih itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, ya, teman kita kasih kita tiket umroh. Masya Allah, ada nggak yang dapat dari basinya tiket umroh? Insya Allah, Masya Allah. Kita balik berbalas budi kepada teman kita. Kita kasih tiket haji ONH Plus. Masya Allah. Kan yang lebih ya. Masya Allah. Emang ada ustazah? Ada. Ya. Di Saudi itu udah biasa. Ya, udah biasa. Ya, orang kasih kesempatan bagi hamba Allah yang lain untuk umroh, untuk haji itu udah biasa. Ya, di Indonesia luar biasa. Ya. Yang kedua, teman-teman, kalau kita belum bisa membalas dengan yang lebih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, maka yang kedua adalah yang semisal, yang sama. Teman kita, bestie kita kasih kita apa, ibu-ibu? Kasih apa teman-teman yang suka dikasih sama bestinya? Makanan, baju, perhiasan, emas berlian. Hah? Pernah nggak dikasih emas berlian sama temennya? Belum. Pertanyaannya, pernah nggak ngasih ke temennya emas berlian? Belum juga. Belum juga ya. Kan apa yang kita berikan kembalinya kepada kita. Ya, coba deh kalau kita pengen dapat emas berlian dari teman kita, kita coba beri. Ya, Allah akan balas dengan yang lebih. Ya, belum pernah coba kan? Marilah kita coba ya. Belum ada ya, Masya Allah. Baiklah, ketika teman kita beri kita misalnya baju atau memberi kita traktir makan, ya misalnya, dan traktir makan, teman-teman, di dalam agama kita itu bagian dari amal solih yang dicintai oleh Allah dan menyebabkan orang yang sering traktir makan ini akan masuk surga bisalama, dengan selamat. Nah, dipraktekkan. Pulang dari kajian, bestiku nanti makan bareng ya, aku yang traktir. Masya Allah. Itu memberi makan, it'amut ta'am. Ya, subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, banyak orang-orang masuk neraka disebabkan karena dia tidak mau memberi makan. Makanya traktir teman, ngasih makan itu suatu hal yang oke di dalam agama kita. Ya. Nah, kalau teman kita traktir makan, yuk kita gantian traktir makan. Di kemudian hari bukan kita yang ditraktir terus, tapi kita gantian traktir. Oke, yang ketiga teman-teman, cara membalas budi di dalam agama kita, cara berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita ini adalah dengan doa. Jadi kalau belum bisa yang lebih tinggi, ya maka yang semisal. Kalau tidak bisa lagi dengan doa, maka ucapan jazakillahu khairo adalah ucapan yang sangat-sangat berharga di dalam agama kita. Apa sih artinya jazakillahu khairo? Semoga Allah membalas
engkau dengan kebaikan. Ya, kebaikan itu banyak ragamnya, kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi ini yang ketiga. Kalau kita belum bisa membalas, maka ucapkanlah jazakillahu khairan. Baik. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, tidaklah seseorang itu disebut berterima kasih kepada seseorang atau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali telah melewati 3 rukun. Rukun yang pertama adalah dia mengatakan bahwa nikmat ini datangnya dari Allah. Teman-teman dikasih cantik oleh Allah, katakan bahwa kecantikan teman-teman itu bukan semata-mata karena teman-teman hobi skincarean, ya, atau datang ke mana? Ke tempat yang klinik kecantikan, bukan. Tapi semata-mata itu karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak orang yang datang ke klinik kecantikan ternyata waliyadubillah, ya, misalnya dokternya malpraktek, ya, bukannya mukanya tambah glowing tapi tambah rusak, kan ada, ya. Makanya sadarilah bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita bekerja keras, bukan pula karena kita hebat. Semua datang dari Allah. Yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, di antara rukun syukur itu yang harus kita lakukan adalah sering-sering mengucapkan kalimat hamdalah. Ya, tadi gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Terus kita sedang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Orang yang beriman itu tidaklah mengucapkan kata-kata kecuali 2 kata-kata ini. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah dan nikmat itu selaras dengan apa yang kita inginkan, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Tetapi kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, sakit itu nikmat. Ya. Tetapi nikmat yang Allah beri tidak sesuai dengan harapan kita. Kan manusia kan pengennya hanya yang enak-enak aja. Ya, dikasih sehat, gitu kan teman-teman? Dikasih apa lagi? Rizkinya lancar. Terus apa lagi? Anak yang sehat, yang lucu, yang gemesin. Nah, itu nikmat. Ya. Maka ketika dikasih pasangan, ya, yang selama ini misalnya tidak sesuai dengan harapan kita. Harapannya ibu-ibu pasangannya habis mandi anduknya ditaruh dengan rapi. Ternyata Allah kasih kita pasangan yang kalau habis mandi anduknya ditaruh di tengah kasur. Nah, itu kan tidak sesuai dengan harapan istri. Maka ketika kita mendapatkan, ya, pasangan kita seperti itu, maka ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Enak nggak? Enak. Kenapa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala keadaan. Berarti ketika aku mengambil handuk dari tengah kasur, kemudian ditaruh di tempat yang biasa untuk naruh handuk, di sini saldo kebaikanku naik. Masya Allah. Ustazah, teorinya tahu, tapi pas prakteknya itu, ya, kan kita lagi berjuang teman-teman. Tidak semua dalam kehidupan kita itu sesuai dengan harapan kita. Harapan kita anak, ada adzan berkumandang, anaknya sholat langsung. Tapi ternyata Allah kasih kita anak yang ada adzan berkumandang, belum bergeming dari mainannya. Ya, ada nggak yang begitu? Apa semua nurut-nurut? Ada adzan Allahu Akbar, mau kemana nak? Mau wudu. Masya Allah. Kalau kita dikasih anak yang modelnya begitu, ada adzan tapi masih main, berarti artinya amal soleh kita di situ adalah kita ada kesempatan untuk mendoakan anak kita. Jadi buru-buru ibu-ibu gini nih, masalahnya yang saya sering temui, ada ibu-ibu tuh yang ngomel dulu gitu loh, baru kemudian langsung negur anaknya. Tapi lupa bahwa yang memegang hati anak itu adalah Allah. Jadi kalau kita lihat anak kita ada adzan, nggak bergeming dari mainannya, kita berdoa sama Allah. Minta sama Allah. Apa doa kita? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jadikanlah aku dan anak keturunanku dari orang-orang yang mencintai salat. Kalau setiap hari teman-teman, ba'da adzan, ada adzan selesai, terus anak kita, nak, salat nak, nanti belum selesai mainannya, sudah berdoa sama Allah. Wallahi, Allah akan jadikan anak kita biiznillahi ta'ala anak-anak yang mencintai salat di sepanjang hidupnya. Tapi kita kadang seringnya gimana? Itu kan ya, betul, jujur. Yang ngomel dulu. Ya, nah ayo nak salat, nak. Panjang kali lebar.
Kita lupa minta dulu sama Allah, karena yang memegang hati anak adalah Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Lihat anaknya masih mainan, adanya sudah selesai, kita bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Berarti ada waktunya saya untuk berdoa. Kan enak ya. Jadi ngomel gak? Jadi, oh ya Allah, kalau ibu-ibu ini praktek ya, Masya Allah, dalam kehidupan sehari-hari rasanya kata suaminya adem ayem gitu ya, nggak dengar omelan istrinya, Masya Allah. Ya, yang ketiga teman-teman, ya, tidaklah kita disebut bersyukur, berterima kasih kepada Allah kecuali kita gunakan pemberian dari Allah itu untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Allah kasih kita cantik, maka tidak kita mengumbar kecantikan kita untuk orang lain. Cukup kecantikan kita berikan untuk pasangan kita. Allah kasih kita kaki bisa berjalan, kesempatan bisa berjalan, maka berjalanlah ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Bukan berjalan ke tempat-tempat yang Allah tidak sukai. Itu bagian dari bersyukur kepada Allah. Dan saya izin mengingatkan untuk diri saya dan teman-teman, Allah kasih kita pendengaran dan penglihatan. Maka ini adalah nikmat dari Allah. Gunakan pendengaran ini untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Allah nggak suka kalau kita mendengarkan sesuatu yang justru menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, melenakan kita. Kan kadang ada tuh, misalnya kita mendengar sesuatu, enak ini, akhirnya kita ingat macam-macam. Nah, Allah nggak suka. Allah itu suka kepada sesuatu yang kita kalau mendengarkan sesuatu tersebut, hati kita langsung ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, saya di sini nggak banyak mencoba untuk mendikte teman-teman harus begini. Silahkan teman-teman berpikir aja, ini nih sesuatu yang saya dengarkan ini bisa mendekatkan diri kepada Allah atau justru melenakan diri saya dengan Allah. Kalau seandainya yang kita dengarkan itu justru membuat kita jauh dari Allah, berarti kita belum bisa bersyukur kepada Allah. Sama, penglihatan juga sama. Kalau yang selama ini kita melihat sesuatu yang membuat Allah itu suka, maka kita sedang bersyukur kepada Allah. Tapi sebaliknya kalau yang kita lihat itu sesuatu yang Allah nggak suka, kita nonton drakor, Allah nggak suka, ya. Berarti apa? Kenapa kok drakor Allah nggak suka? Karena waktu kita habis, ya kita terbawa oleh perasaan, oh ya Allah ternyata, gitu kan biasanya katanya gitu. Saya alhamdulillah belum pernah nonton sih, satu kali pun belum pernah ya. Kata teman-teman yang pernah nonton drakor tuh, ustazah bagus kok ustazah. Di situ kita bisa belajar ini, belajar itu. Berapa jam jenengan nonton drakor? 2 jam. Ya. Habis waktu? Iya. Berarti itu kan semakin jauh dari Allah. Betul. Ya di hari ketika nonton drakor itu akhirnya apa? Jadi apa sih biasanya teman-teman? Kalau nonton drakor jadi gimana? Ada perubahan apa? Baper kan? Baper aja kan? Akhirnya baper tapi nggak mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kita tahu bahwa apa yang kita lihat itu tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka artinya kita belum bersyukur kepada Allah. Itu aja. Ya sama di sosial media juga teman-teman lihat ini sesuatu yang membuat Allah suka apa enggak. Kalau ternyata yang kita lihat itu adalah sesuatu yang di situ ada buka aurat dan Allah enggak suka, maka sejatinya kita belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh Syekh, apa kata Syekh? Wa mimma jaa fi hadzal bab ma rawahu al-Bukhari fil Adabil Mufrad. Disebutkan di dalam bab ini apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Adabul Mufrad. Dan ini saya pakai kitab Sahih Adabul Mufrad di Majelis Taklim KUY setiap hari Kamis pekan 1 dan 3 di Masjid Al-Hidayah Purwosari Jakal. Ya, Jalan Kaliurang. Itu ada pembahasan Sahih Adabul Mufrad. Bahkan di sana pakai 2 kitab sekaligus. Yang pertama Sahih Adabul Mufrad di sesi pertama, sesi kedua sekarang lagi membahas tentang kebiasaan darah wanita. Ya, kebiasaan tentang darah yang keluar dari wanita. Ya, jadi ada 2. Sekali datang kajian langsung dapat 2 tema gitu ya. Itu di hari Kamis pekan 1 dan pekan 3. Ya, gantian pekan 2 Ustadz Ami, pekan 4 Ustadz Ami, pekan 1, 3 saya, ya gantian setiap pekannya. Alhamdulillah. Di sana Imam Bukhari menjelaskan, berarti teman-teman yang sudah pernah belajar di sana ini mengulang ya, insyaallah murajaah. Min hadis Asma bintu Yazid Al-Ansariyah. Dari Asma bintu Yazid Al-Ansariyah, berarti beliau adalah seorang sahabiah
Karena sahabat Nabi itu ada dua, ada muhajirin, ada ansari. Muhajirin adalah orang-orang yang datang ya dari Makkah, ikut hijrah ke Yathrib atau ikut hijrah ke kota Madinah. Ini disebut sebagai orang-orang muhajirin. Orang-orang ansar adalah para penduduk asli kota Madinah. Ya, mereka orang-orang yang menolong Rasulullah SAW ketika Rasulullah dan para sahabatnya baru pertama-tama kali hijrah ke kota Madinah. Makanya disebut sebagai ansar, dari kata nasr, menolong. Ya, bahkan orang-orang Ansar ini punya kelebihan ya yang pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa orang-orang Ansar ini adalah orang-orang yang penyayang. Orang-orang Ansar ini adalah orang-orang yang sukanya menolong. Subhanallah, empatinya besar, ya pedulinya bagus. Ini orang-orang Ansar. Maka ada salah satu sahabiah yang berasal dari Ansar radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati tempat aku, kata Asma. Kapan melewati tempatnya Asma? Wa ana fi jiwari atrabi li. Ya. Fasallama alaina. Ketika aku sedang bersama teman-temanku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada kami. Ya, mengucapkan salam artinya beliau menegur ya para wanita ini dengan ucapan salam. Teman-teman, kalau ada laki-laki yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita cukup untuk menjawabnya tanpa melihat siapa yang mengucapkan salam. Kenapa? Karena kita para wanita biasanya suka apa teman-teman? Penasaran. Ya, kita lagi ngobrol, teman-teman lagi ngobrol nih, panitia kajian yang ngobrol. Tiba-tiba ada salah satu ustadz lewat gitu ya. Assalamualaikum. Nah, kita langsung apa? Bukannya nyaut, langsung Ustadz siapa gitu kan ya. Kan gitu kan? Belum menjawab salam tapi kita pengen lihat ustadznya ustadz siapa gitu kan, Mbak? Ya, itu enggak sih? Ya kan? Nah, biasanya gitu. Berarti kita sekarang kalau ada yang mengucapkan salam dari kaum laki-laki, maka cukup kita untuk menjawabnya saja tanpa harus menoleh siapa dia. Kenapa teman-teman? Karena sekarang itu kita berada di zaman fitnah. Kalau seandainya misalnya yang lewat itu laki-laki ya, yang solih karena mengucapkan salam gitu ya, dan dia lebih ganteng dari suami kita, ya, pulang-pulang yang ada dalam perjalanan itu kita sebagai perempuan kita akan mengatakan, kok tadi tuh masya Allah ya, laki-lakinya sudah mengucapkan salam, terus apa teman-teman? Ganteng, tahu unggah-ungguh, sopan. Ya Allah, kapan jadi mantuku? Mending kalau pikirannya gitu. Kapan jadi suamiku? Nah, yang paling parah kan gitu. Ya, waliyadzubillah. Dan syaitan itu menggoda dari segala arah. Ya, makanya sekelas Rasulullah SAW ketika mengucapkan kepada sahabiah salam, biasanya para sahabiah menundukkan matanya. Saya tahu betul orang Arab itu bagaimana menjaga pandangan. Nah, sebaliknya bolehkah kita ketika ada laki-laki yang sedang berkumpul, kita sebagai wanita mengucapkan salam? Maka kata para ulama sebaiknya tidak. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan fitnah. Ya, jadi kalau ada laki-laki yang berkumpul terus kita ngucapin salam, assalamualaikum abang-abang. Nah, itu nanti kata abang-abangnya, ini siapa gitu ya? Oh, dari RT 01 anaknya Pak Lurah gitu kan. Nah, itu gawat gitu ya. Itu jadi fitnah tersendiri. Jadi boleh seorang laki-laki mengucapkan salam kepada sekelompok orang, tapi tidak kebalikannya seorang wanita mengucapkan salam kepada laki-laki yang sedang berkumpul. Baik, maka kemudian Rasulullah SAW mengucapkan, apa kata Rasulullah SAW? Waqala iyyakunna wa kufral mun'imin. Lihat, Rasulullah tuh paham banget dengan siapa yang diajak bicara. Rasulullah tuh Masya Allah loh teman-teman. Dari kami belajar 2 hari di Lintang Sewu itu, judul seminarnya itu pendidikan karakter nabawiyah. Ya, jadi kita belajar dari sosok Rasulullah SAW. Kata pemateri, Rasulullah itu adalah sosok yang paham banget dengan siapa beliau berbicara. Dan bagaimana cara mengkondisikan siapa yang diajak bicara oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, contoh di sini. Rasulullah sedang berbicara dengan siapa? Dengan kaum wanita. Nah, maka Rasulullah tahu bahwa kaum wanita ini termasuk dari orang-orang yang banyak tidak mensyukuri nikmat yang Allah beri. Juga tidak mensyukuri apa yang telah diberi oleh suaminya.
Rasulullah pernah diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan neraka itu sudah ada, teman-teman, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah diperlihatkan bahwa penduduk neraka itu kebanyakan wanita. Dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Rasulullah mengatakan apa? Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bala, kata Rasulullah. Tapi kenapa kok banyak kaum wanita banyak masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, karena mereka mengkufuri pemberian dari suaminya. Kata Rasulullah, wahai para sahabat-sahabat, seandainya kalian berbuat baik kepada kaum wanita, ya, kemudian suatu hari wanita ini melihat keburukan dari kalian, maka wanita ini akan mengatakan, engkau wahai suamiku tidak pernah berbuat baik kepadaku barang sedikit pun. Subhanallah. Maka saya sering wanti-wanti teman-teman, yuk kita sebagai wanita, dan saya nasihat ini untuk diri saya sebagai seorang istri, mari kita menjaga lisan-lisan kita di hadapan suami kita. Jangan sampai ada ucapan kita yang itu justru mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, suami kita sudah berbuat baik kepada kita selama menikah, misalnya teman-teman berapa sih sudah menikah dengan suaminya? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? 7 tahun, Masya Allah, 7 tahun. Saya 2004 menikah, berarti berapa tahun tuh? 21, ya Alhamdulillah 21 tahun. Selama 21 tahun, ya Masya Allah, Allahumma barik, suami misalnya sudah memberikan kepada kita banyak sekali kebaikan. Tapi ternyata ketika suami kita melakukan kesalahan, dan kesalahan itu menyakitkan kita. Misalnya contoh yang namanya laki-laki kan kadang terpeleset ya dengan tingkah lakunya. Misalnya contoh, suaminya pulang tiba-tiba dia mengatakan apa? Apa yang membuat teman-teman kadang membuat teman-teman kesal? Membanding-bandingkan misalnya. Suaminya bilang ke kita misalnya, istriku, coba deh kayak perempuan itu gitu ya. Dia kalau dandan kok oke, kamu kok nggak bisa dandan, langsung kita sakit hati gitu ya. Terus kita nggak mau lagi melayani suami kita. Artinya berarti kita tidak berbuat baik kepada suami kita. Nah ini rata-rata begitu. Ya, makanya teman-teman subhanallah, jaga lisan baik-baik di hadapan suami kita. Dan ini nasihat untuk diri saya. Jangan sampai waliyadzubillah kita termasuk bagian dari orang-orang yang Rasulullah SAW telah wasiatkan kepada kita bahwa mayoritas penduduk wanita ada di neraka karena ucapan-ucapan lisan-lisan yang salah kepada suaminya. Ya, jadi Rasulullah SAW ketika tahu bahwa wanita itu banyak yang kufur nikmat, maka Rasulullah memberikan nasihat, iyyakunna wa kufrul mun'imin. Apa artinya iyyakunna wa kufrul mun'imin? Kata Rasulullah SAW, iyyakunna tuh maksudnya kalau di teman-teman apa artinya? Jauhilah mengingkari kebaikan ya. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, iyyakunna wa kufrul mun'imin. Iyyakunna wa kufrul mun'imin. Wahai para wanita, takutlah kalian untuk mengkufuri nikmat. Ya, janganlah kalian mengkufuri nikmat. Begitulah ya. Janganlah kalian mengkufuri nikmat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qala la'alla ihdakunna tatulu aimatuha min abawaiha thumma yarzuquhallaha zawjan wa yarzuquha minhu waladan fataghdabul ghadbata fatakfur fataqulu ma ra'aitu minka khairun qat. Gini nih teman-teman. Gimana maksud dari kufur nikmat itu? Kata Rasulullah SAW, bisa jadi salah seorang di antara kalian lama hidup bersama orang tuanya, lalu Allah memberinya seorang suami dan memberinya anak dari suaminya tersebut, namun saat ia marah, ia mengingkari kebaikan dan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Subhanallah. Kapan ucapan itu akan kita lontarkan teman-teman? Kalau pas kita dalam keadaan marah. Kalau pas kita dalam keadaan gak suka sama suami kita. Ya, kalau pas kita dalam keadaan kecewa, ya, bersandar kepada selain Allah, selalu memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap makhluk, itu yang membuat kita kecewa. Maka dari itu teman-teman, sadarilah bahwa yang namanya laki-laki, suami kita itu adalah hambanya Allah, bukan seorang yang maksum. Kadang berbuat salah, kadang berbuat khilaf. Maka sebaik-baik istri adalah yang memaafkan kesalahan suami. Teman-teman, kalau kita lihat pasangan suami istri yang hari ini sudah berada dalam kondisi lansia, ya masih kemana-mana berdua gitu kan ya, sudah mungkin 40 tahun mereka hidup bersama, itu bukan berarti hidupnya langgeng-langgeng saja. Sudah berapa ribu maaf yang diberikan oleh seorang istri kepada suaminya.
Begitu pula seorang suami sudah berapa banyak ya mengalah kepada istrinya. Jadi kalau kata Ustadz Hanan, kita ini para laki-laki ini harus siap menerima konsekuensi. Kalau wanita itu salah harus benar gitu ya. Paham dah maksudnya? Ya, wanita ini maunya harus benar gitu ya. Berarti kita kaum laki-laki harus menerima itu katanya. Ya sudah deh, nggak apa-apa gitu ya. Memang benar gitu ya. Biar apa? Biar lebih legowo. Ya. Berarti kan sudah seberapa banyak pemakluman suami kita terhadap kekurangan kita. Di mana kekurangan kita ya, yang ada pada diri kita suami bisa menerima, maka sebaliknya kita harus bisa menerima setiap kekurangan yang Allah berikan kepada suami kita. Baik. Oke, kita ambil yang di buku. Di situ yang ke-9, di sini yang ke-11. Yuk kita belajar. Berlaku adil terhadap anak-anak. Wa min sifati zaujati salihah. Ini baru ya, yang ke-9 silakan. Di saya yang ke-11. Dan di antara sifat istri yang salihah adalah idza mannallahu 'alaiha wa akramaha bil auladi an ta'dila bainahum. Jikalau Allah memberikan kepada kita anak-anak, berarti anak-anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah suka kepada kita ketika kita berbuat adil dalam membersamai anak-anak. Tidak ada penghususan dalam membersamai anak-anak walaupun anak kita itu bungsu misalnya. Maksudnya anak kita itu ada yang bungsu, biasanya kalau di Indonesia itu bungsu itu paling disayang. Ya biasanya gitu nggak? Ya, padahal teman-teman sejatinya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama dalam membersamai anak-anak. Nggak ada yang dikhususkan, ya, nggak ada yang dispesialkan. Setiap anak punya kelebihan masing-masing. Setiap anak punya keunikannya masing-masing. Tidak ada satupun anak di dunia ini yang Allah beri kepada orang tua tidak punya kelebihan. Hanya kitanya yang terlalu banyak ya berekspektasi tinggi, terlalu banyak berharap agar anak kita mau menjadi A, agar anak kita mau menjadi B, agar anak kita mau menjadi C. Padahal Allah belum memberikan kelebihan itu kepada anak-anak kita. Jadi kalau dalam pendidikan anak itu teman-teman yang ada, kita itu pasrah dulu sama Allah. Saya belajar kemarin, ternyata setiap anak itu diberikan kelebihan masing-masing oleh Allah. Maka kita pertama kali meminta kepada Allah, ya Allah, aku serahkan pendidikan anak-anakku kepadamu. Engkau yang akan mengaturnya. Bantu kami sebagai orang tua untuk bisa membersamai anak-anak dalam kondisi engkau ridho kepada kami. Dan jangan pernah kita mengatakan, oh berarti anakku nanti gedenya itu karena kita kecil ya pengen jadi dokter, terus kita nggak jadi dokter, akhirnya kita apa? Menitipkan impian kepada anak kita. Oh berarti anakku harus jadi dokter. Ini orang tua yang nun sewu belum baik kepada anak-anak. Ya. Dan ketika Allah meminta kepada kita untuk berbuat adil, dan itu ada dalam surah An-Nisa bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyukai keadilan. Ya. Maka di sini pun Rasulullah SAW mengatakan i'dilu baina auladikum. I'dilu baina auladikum. Berbuat adillah kepada anak-anakmu, berbuat adillah kepada anak-anakmu. Kenapa teman-teman? Ya diminta kita untuk berbuat adil karena kalau kita tidak adil kepada anak-anak, pertama, ya kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pendidikan anak-anak kita. Maka bagaimana kita mau mengucapkan sesuatu kalau kita tidak adil kepada anak-anak di hadapan Allah di akhirat nanti? Ya, ini yang harus kita renungkan. Dan ini penting banget ya. Karena kita nanti akan ditanya oleh Allah, gimana kamu mendidik anakmu yang pertama? Gimana kalian membersamai anakmu kalian yang kedua? Bagaimana kalian membersamai anak kalian yang ketiga? Semua akan ditanya oleh Allah. Dan adil itu tidak harus sama dalam pemberian. Sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Seumpamanya anak kita 3 misalnya. Anak saya 3 alhamdulillah. Yang pertama ya SMA, yang kedua SMA juga, yang ketiga SD. Maka ketika anak kita yang pertama ini punya kebutuhan lebih banyak daripada adiknya yang nomor 3, anak saya yang nomor 3, maka ini wajar. Dan kita memberikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Dan subhanallah teman-teman, kalau kita tidak adil kepada anak-anak kita, maka di antara efeknya adalah anak-anak kita merasa orang tuanya
berharap hanya kepada satu anak saja dan tidak mempedulikan kepada saudara-saudara yang lainnya, dan itu akan menumbuhkan hasad, dengki dan iri. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita pernah diperlakukan tidak adil ya dengan orang tua kita, kemudian kita mengulangi kesalahan kembali ketika kita membersamai anak-anak kita. Kan kita kalau pernah dilakukan tidak adil dengan orang tua kita, kan kita sakit hati, gak enak tau teman-teman. Iya Ustazah, ini biasanya anak pertama ini. Ya. Anak pertama itu biasanya apa? Ketika punya adik, ya, dia akan mengatakan orang tuaku tuh lebih sayang kepada adikku, gitu kan ya. Padahal sejatinya kadang orang tua juga nggak sadar dengan itu. Orang aku sayang kok. Ya. Teman-teman, saya punya kisah ini kisah nyata. Ada orang tua, ya, di mana dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak laki-laki 2, ya, anak laki-laki 1, 2 anak laki-laki. Yang ketiga anak perempuan, ya. Kemudian orang tua ini sangat menyayangi anak perempuannya karena ini anak bungsu yang ditunggu-tunggu, ya. Sampai akhirnya di antara anak-anaknya yang laki-laki ini dia nggak suka dengan adik kandungnya, ya. Dan dia mencoba untuk membunuh adik kandungnya sendiri. Kenapa? Karena dia mengatakan orang tuaku terlalu pilih kasih, terlalu sayang kepada anak bungsu, ya, kepada adikku. Sampai sebegitu mengerikannya ketika ada seorang anak yang merasa bahwa orang tuaku terlalu sayang kepada adikku. Jangan sampai terjadi waliyadzubillah teman-teman, kejadian yang tidak kita harapkan. Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kalau sampai kita tidak berbuat adil kepada anak-anak kita? Dan bagaimana agar kita bisa berbuat adil dalam mendidik anak-anak kita? Yang pertama, kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang adil dalam membersamai anak-anak. Allah itu zat yang maha baik. Kalau kita meminta kepada Allah, pasti Allah kasih kita kekuatan. Pasti Allah akan berikan kepada kita petunjuk agar kita berbuat adil kepada anak-anak kita. Dan hanya Allah satu-satunya zat yang melembutkan anak-anak kita. Ya, kalau kita tidak meminta kepada Allah, ya, keadilan dalam membersamai anak-anak kita, maka yang dikhawatirkan oleh kita, anak-anak itu akan merasa bahwa orang tuanya itu memperlakukan mereka tanpa adil gitu loh. Pernah ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam bersama saudara-saudaranya, di mana saudara-saudaranya Nabi Yusuf mengatakan bahwa ayahanda Nabi Yusuf itu tidak adil dalam membersamai putra-putranya. Padahal saya yakin 100% bahwa ayahanda Nabi Yusuf itu telah berbuat adil kepada putra-putranya. Dan subhanallah, kejadian ya di ceritanya kisah Nabi Yusuf adalah putra-putranya Nabi Yakub alaihissalam akan membunuh Nabi Yusuf. Dimasukkannya Nabi Yusuf ke dalam sumur, dibelinya oleh orang Mesir, dijadikannya awalnya budak, kemudian setelah itu Nabi Yusuf diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi perdana menteri, dipersatukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga besarnya. Nah, seharusnya teman-teman kita bisa mengambil ibroh dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah, di setiap cerita atau kisah yang ada dalam Al-Quran itu ada ibroh yang bisa kita ambil, ya. Dan mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan untuk kita keadilan dalam mendidik anak-anak kita. Kalau anaknya satu gimana, kata Mami Aisyah, ya. Saya juga anak tunggal ya. Kalau anaknya satu itu tidak akan berat ya bagi orang tua untuk tidak adil, karena kan nggak ada saingannya ya. Yang berat itu ketika anaknya banyak ya, lebih dari 1, 2, 3, 4 atau selusin gitu ya. Maka terkadang subhanallah teman-teman, orang tua itu pengennya berbuat adil, tapi ternyata terkadang kita membanding-bandingkan setiap anak di hadapan anak-anak kita sendiri. Kita bilang ke anak yang kedua, yang ketiga bilangnya gini, Boyo kayak kakakmu itu loh, gitu ya. Kakakmu itu tuh masya Allah ya, masuk dalam sekolah favorit gitu kan. Kalau pas bagi rapot rankingnya selalu pertama ya. Kamu kok masih jalan di tempat? Kira-kira kita adil nggak ketika menyamakan anak kedua, ketiga dengan anak pertama? Tidak adil ya. Kenapa? Karena setiap anak kembali lagi punya keunikannya masing-masing ya. Tidak boleh kita menyamaratakan teman-teman. Apa yang kita beri kepada anak-anak tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada anak-anak.
Saya tadi pagi ya dijemput oleh Mbak Widi ya, dan Mbak Dewi ya namanya ya. Selama perjalanan kita banyak membahas masalah anak-anak ya. Saya bilang kepada Mbak Wid, kemarin tuh saya belajar banyak ternyata ketika kita dikaruniai oleh Allah anak yang pemberani dengan anak yang pemalu itu dalam mendidik mereka itu berbeda ya. Kita nggak adil teman-teman kalau kita memaksa anak yang pemalu ini untuk menjadi orang yang selalu eksis di depan publik ya. Kenapa? Karena itu menyalahi fitrah. Anak-anak yang pemalu, anak-anak yang perasa, anak-anak yang subhanallah punya empati yang tinggi, itu cocoknya bagaimana kita arahkan dalam pendidikan anak-anak kita biar kita adil dalam mendidik mereka. Ya, kita arahkan mereka untuk menjadi orang yang banyak melayani orang lain. Ya, contoh misalnya jadi relawan, contoh misalnya jadi panitia kajian, ya. Contoh misalnya kalau dalam dunia pekerjaan jadi bidan, ya. Jadi orang-orang yang banyak memberikan pelayanan kepada orang lain jadi guru, ya. Nah, ini pekerjaan yang pas. Untuk anak-anak kita yang pemberani, gimana biar kita adil dalam mendidik mereka? Agar kita adil dalam mendidik anak-anak yang pemberani, maka kita berikan kepada mereka proyek-proyek yang bisa menantang atau bisa menjadikan mereka lebih berani lagi. Ya. Bukan sebuah kesalahan ketika kita meminta kepada mereka untuk berbicara di depan orang banyak, karena memang Allah sudah titipkan kepadanya sifat pemberani. Ya, yang tidak adil itu kalau kita samakan yang tadi yang pemalu dengan yang pemberani. Dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, banyak di antara kita yang masih belum belajar bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Itu pun subhanallah, kita yang pernah belajar pun yang merasa ketika 2 hari kemarin kita belajar itu merasa ya Allah masih banyak ya kesalahan atau masih banyak sesuatu yang belum kita berikan pas dengan apa yang Allah titipkan kepada anak-anak. Ya, evaluasi diri kita teman-teman sebagai orang tua, apakah selama ini benar-benar kita sudah memiliki ilmunya dalam mendidik anak-anak atau kita hanya mengandalkan apa yang kita miliki. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah kita merasa sudah cukup untuk menjadi orang tua yang baik. Teruslah belajar, karena dengan belajar kita akan menemukan banyak sekali hal-hal yang baru. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan mendidik anak-anak, karena sesungguhnya hati anak-anak kita dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bagian dari kebaikan orang tua adalah ketika dia membersamai anak-anak dalam kondisi sadar bahwa anak-anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu lagi ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah ya sifat dari wanita yang salihah. Apa di antaranya? Wa min sifatil mar'ati salihah an taqarra fi baitiha wa alla takuna kharraja wallaja. Ya Allah, ini penting bagi kita ya. Hendaklah seorang wanita salihah tetap tinggal di rumahnya, tidak sering keluar masuk rumah. Dan jika ia keluar, ia hanya keluar sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nah, jadi teman-teman, di antara zaujatus salihah, istri salihah adalah yang banyak tinggal di rumahnya. Dan tolong dicatat, tinggalnya kita di rumah itu adalah ibadah. Jadi kalau kita jadi istri, kita tinggal di rumah ya, karena nggak ada keperluan. Sekarang sudah banyak ya sesuatu itu bisa kita lakukan dari dalam rumah, maka tinggalnya kita di rumah itu ibadah. Ya, justru ya Syekh mengatakan ketika beliau menyebutkan bahwa janganlah kalian menjadi seorang wanita yang banyak keluar masuk rumah. Wa idza kharajat la takhruj illa li haja wa la takunu mutabarrija safira. Wa aidan takunu ghadatu li basariha hafidatu li farjiha. Wa qad marra ma'ana fi hadha ba'd an-nusus wa mimma warada fi hadha ma rawahu at-Tabrani. Al-mar'atu 'awra wa idza kharaja istashrafaha asy-syaitan ay ja'alaha ardan lahu. Wa innaha la takunu aqrabu ila Allah minha fi qa'ri baitiha. Subhanallah. Ini teman-teman, ya. Izin saya menyampaikan, karena ini kajian ini baru saja saya isi kemarin di hari Jumat, yang mengisi materi kajian ini, ya idza kharajatil mar'a istashrafaha syaitan di Masjid Ainun Jariyah Prambanan, Jumat kemarin. Ya. Kita membahas tentang 100 hadis-hadis yang berkenaan dengan wanita. Ya, ketika kemarin disebutkan hadis ini, maka kita bisa belajar bahwa sesungguhnya tinggalnya kita di dalam rumah itu adalah sesuatu yang membuat Allah ridho.
Lah bagaimana kalau kita mau keluar? Boleh nggak kita keluar rumah ustazah seorang istri? Boleh, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, kalau kita keluar rumah, maka kita harus izin dulu kepada wali kita masing-masing. Yang belum menikah, izin ke orang tuanya. Yang sudah menikah, izin ke suaminya. Beb, aku izin ya, mau kajian di Mamah K. Suami kita bilang apa? Oke Cin, siap, baik, ya silahkan. Maka teman-teman, saya izin menyampaikan, tolong kita jadi istri yang amanah. Kalau kita datang ke kajian langsung pulang. Ya, jangan setelah kajian kita kulineran sama besti-besti kita. Ya, karena dekat dengan pasar Ngasem. Ya. Dekat nggak di sini? Jauh, teman-teman datang dari Jakal, ya sekalian jalan, akhirnya apa? Mampir ke pasar Ngasem. Padahal tadi izinnya apa ke suaminya? Kajian di Mamah K. Nah, berarti kita hianat. Ya. Kok bisa ustazah hianat? Iya, hianat karena tidak bisa menjaga amanah yang suami kita berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ketika kita mau keluar rumah, coba pikirkan banyak manfaatnya atau mudaratnya. Oh, saya mau keluar rumah untuk menuntut ilmu. Insya Allah ini banyak manfaatnya. Ya, oke. Oh, saya keluar rumah mau shopping ke mall. Di mall tuh ada apa? Oh, di mall tuh ada musik, ada orang buka aurat, begini-begini. Nggak jadi berarti itu banyak mudaratnya. Ya. Kita pikir-pikir lagi, kita keluar rumah ini banyak manfaat atau mudarat? Oh, banyak manfaat kita ambil. Oh, banyak mudarat nggak jadi. Gitu ya. Dipikir lagi. Yang ketiga, kalau kita mau keluar rumah, teman-teman, mohon diperhatikan. Maka jaga kondisi kita sebagai wanita, yaitu harus memiliki rasa malu yang tinggi. Jangan bermudah-mudahan ya kita bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram, karena kita tahu bahwa kita diciptakan itu mengundang fitnah bagi kaum laki-laki. Jadilah wanita-wanita yang pandai menjaga diri, karena setiap wanita yang menjaga diri maka ia akan dipersilakan oleh Allah untuk masuk dari pintu surga manapun yang dikehendakinya. Subhanallah. Ya. Jadi milikilah rasa malu. Wanita yang memiliki rasa malu di zaman sekarang, ya ini sangat-sangat sedikit. Ya. Jangan menjadi wanita yang gampangan. Jangan menjadi wanita yang waliyadzubillah sudah hilang rasa malunya. Bukan rasa malu yang ada, tapi maluin. Kan malu keluar rumah goyang-goyang, kan, joget-joget, terus ada layar HP di share di sosial media, itu kan malu teman-teman. Untuk apa? Ya, auratnya terlihat oleh sekian banyak ya laki-laki yang melihat video kita. Waliyadzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, amin. Yang keempat, teman-teman, kalau kita keluar rumah maka hendaklah kita tidak bertabarruj. Tabarruj. Dan tabarruj ini kalau kita kupas satu persatu maka kajiannya membutuhkan bersesi-sesi kajian. Ya. Termasuk diantaranya yang paling mendesak adalah tidaklah keluar rumah ya kecuali dia memastikan bahwa apa yang ada dalam tubuhnya itu tidak mengandung wewangian. Ya. Jadi tidak boleh seorang wanita keluar rumah sengaja menyemprotkan parfumnya kecuali kalau wewangian itu kata para ulama sudah ada di dalam bajunya. Misalnya ada nggak kain yang memang mengandung wangi-wangian? Kain laundry. Okay. Jadi tidak menyemprotkan langsung parfumnya ke baju. Oke. Misalnya itu masuk ke dalam kategori awalnya untuk membersihkan sabun. Sabun tapi mengandung yang kita nggak bisa menghindari. Kan rata-rata kalau di Indonesia kan sabun itu ada aromanya ya. Kalau kita mencuci, aroma sabunnya itu masih melekat pada baju kita dan ternyata kita keluar rumah masih tercium, maka ini kata para ulama termasuk rukhsah. Tapi kalau kita sengaja mencelupkan baju kita di wewangian, termasuk misalnya tadi kita celupkan di wewangian agar baju kita enak untuk dicium gitu ya, lebih beraroma, maka ini adalah sebuah kekeliruan. Ya. Ustazah emang nggak boleh sama sekali kalau seorang wanita keluar rumah menggunakan parfum? Boleh kalau teman-teman menjamin bahwa teman-teman tidak berpapasan dengan satu laki-laki pun yang bukan mahram. Kira-kira kita bisa menjamin enggak? Ada yang membantu kita parkir mobil gitu kan? Membantu kita membereskan kendaraan kita. Itu biasanya laki-laki apa perempuan?
Nah, berarti kalau kita nggak bisa menjamin kita keluar rumah tidak berpapasan dengan satu laki-laki, ya berarti kita ambil yang aman. Kenapa? Karena kalau kita sengaja menggunakan parfum teman-teman, kemudian tercium aromanya oleh kaum laki-laki, maka konsekuensinya kita tidak bisa mencium aroma wanginya surga. Padahal surga itu bisa dicium aromanya dari jarak sekian dan sekian. Jangan kita korbankan akhirat kita untuk dunia kita yang hanya sebentar. Kapan wanita ini boleh pakai parfum? Di rumahnya masing-masing. Hari ini pakai parfum merek A, ya disemprotkan. Suaminya bilang, bebekku wangi banget aroma parfumnya. Nah, besok pakai aroma mawar, ya. Besok pakai aroma melati. Nah, besok pakai aroma apa lagi? Vanila. Boleh, silahkan. Ya. Yang mencium parfum kita siapa? Suami kita. Dan termasuk dari kebaikan seorang istri, tolong dicatat. Kalau dia bisa menyesuaikan aroma parfum yang dia pakai dengan selera suaminya masing-masing. Bukan dengan selera kita. Ustazah, suamiku itu kalau parfum seleranya selera apa? Nyong-nyong misalnya ya. Padahal aku nggak suka, ya dikomunikasikan. Ya kalau memang kita nggak suka dikomunikasikan. Beb, maaf ya, aroma nyong-nyong itu kok ya membuat saya kepalanya jadi muter-muter gitu ya. Tahu aroma nyong-nyong nggak? Yang nyengatnya luar biasa. Bagi orang Indonesia, aroma ud itu orang Arab itu aroma kayu ud. Itu membuat biasanya orang Indonesia kalau mencium aroma ud itu biasanya sebagian pusing kepalanya. Ya. Maka kalau suami kita termasuk tipe yang sukanya ud, kita boleh komunikasikan dengan suami kita, beb boleh nggak? Aku pakai parfumnya yang model ini saja. Ya, suami kita cium, oh iya ya Cin, ini lebih harum, lebih soft. Ya, maka kita pakai aroma wangi yang suami kita suka. Baik. Kemudian di antara kriteria satu lagi, apabila kita keluar rumah, maka keluar rumah untuk keadaan yang kita bukan bermaksiat kepada Allah. Keluar rumahnya seorang wanita itu untuk keadaan yang bukan bermaksiat kepada Allah. Ya. Nganter anak sekolah boleh, ya. Apalagi teman-teman, belanja boleh, menuntut ilmu boleh. Apalagi teman-teman, misalnya, COD nggak bisa di rumah. Oh, jualan, penjual gitu ya. Oke. Boleh, ya. Tapi kalau itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh, gitu ya. Jadi keluarnya wanita keluar rumahnya bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan nih teman-teman, hendaklah seorang wanita ketika keluar rumah dan dia dalam keadaan safar, dalam keadaan menjadi seorang musafir, maka hendaklah dia ditemani oleh mahramnya. Nih, ini yang kadang membuat kita itu seperti terkekang. Ustazah, berarti kita nggak bisa kemana-mana dong. Ya, kan kalau keluar rumah kita harus mama mahram ketika harus keluar kota. Kata para ulama, jarak teman-teman untuk kita keluar kota itu berjarak kurang lebih berapa kilo? Ada yang mengatakan 84 kilo. Ada yang mengatakan jaraknya 85 kilo. Berarti kalau teman-teman keluar ya dari sini ke Klaten itu sudah 80 kilo belum? Belum. Maka ini bukan termasuk keluar kota. Tapi kalau kita keluar kota dan di uruf kita, di desa kita mengatakan bahwa itu adalah batas sudah masuk safar, maka hendaklah kita bersama mahram kita. Teman-teman, banyak di antara kita, dan ini saya harus bisa mengatakan ini ya, karena tujuan kita duduk di kajian itu bukan untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan oleh kita, tapi yang hak itu harus kita sebarkan ya. Mohon untuk diperhatikan teman-teman. Jangan kita safar menyengajakan untuk jalan-jalan, healing-healing dengan teman-teman wanita kita hanya sekedar untuk melihat sesuatu yang itu nggak penting-penting banget. Ingat, banyak syaitan menggoda anak Bani Adam dengan segala cara. Pernah ada panitia kajian minta izin ke saya, Ustazah, boleh nggak kita panitia kajian keluar kota, ya, jalan-jalan ke beda provinsi untuk
biar ini aja, biar nggak boring gitu ya. Mau ngapain di sana, Bu? Ya mau jalan-jalan gitu, lihat ada masjid yang baru dibangun katanya gitu ya. Terus saya tanya lagi, nanti kalau jalan-jalan lihat masjid yang baru dibangun di sana dapat apa? Dapat pahala nggak kayak kita sholat di Masjid Nabawi? Ya enggak, Us. Gitu. Dapat pahala kayak kita sholat di Masjid Haram nggak? Ya enggak juga. Dapat kita pahala seperti sholat di Masjid Aqsa nggak? Enggak juga katanya gitu. Baiklah, kalau itu tidak ada pahala yang lebih, sama pahalanya ketika kita sholat di rumah kita dengan masjid yang baru dibangun, maka dalam hal ini kita tidak diperkenankan untuk jalan ke sana. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la tasyuddur rihal illa fi thalathati masajid. Tidaklah kita menyengajakan safar jauh-jauh kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya, pilihan untuk teman-teman. Tapi Us, kalau aku nggak ikut ke masjid sana, Us nanti nggak enak sama teman-teman yang lain. Ya akhwat, kita hidup itu untuk mendapatkan validasi, mendapatkan pujian dari teman kita, atau mendapatkan ridho Allah. Tinggal pilih. Kalau kita pengen mendapatkan ridho Allah, maka jalanilah seluruh perintahnya Allah dan Rasulnya tanpa terkecuali. Ya. Tapi kan Us, saya kesananya sama besti-besti soliha. Ya akhwat, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala hanya memperbolehkan safar untuk seorang wanita tanpa mahram kalau dia ingin berhaji ke Baitullah dan hajinya untuk haji yang pertama. Dan tidak ada mahram yang bisa menemaninya. Cukup hanya untuk berhaji saja, haji yang pertama. Selain itu Imam Syafi'i tidak memperbolehkan. Dalam hal ini tidaklah kita bermudah-mudahan dalam safar, karena orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidaklah safar kecuali dengan mahramnya. Dan saya mohon maaf jikalau apa yang saya katakan yang membuat teman-teman tidak nyaman, karena sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu ada kebaikan untuk kita semuanya. Ego kita, nafsu kita menginginkan kita terbang kemana-mana, kita pergi kemana-mana tanpa mahram, dan menurut kita itu adalah sesuatu yang mudah bagi kita. Tapi ternyata Allah punya keinginan agar kita lebih banyak tinggal di rumah, dan sekalinya kita keluar rumah itu adalah sebuah keperluan yang mendesak. Semoga Allah jadikan kita semuanya wanita-wanita yang salihah, semoga Allah jadikan kita istri-istri yang salihah, dan semoga kita bisa bersabar dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.